Selanjutnya yang kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimana membaca reaksi market atau pasar saham atas pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudisadewa. Kompas TV akan bertanya langsung melalui sambungan daring bersama dengan Head of Research Panin Sekuritas, Mas Niko Lawrence. Selamat pagi Mas Niko, apa kabar? Pagi Mbak Adisti, kabar baik. Iya, cukup mengejutkan bagi kita semua dan juga pasar tentu saja begitu ya dengan adanya perombakan kabinet merah putih. Presiden Prabowo Subianto merombak salah satu yang kemudian posisi strategisnya adalah Menteri Keuangan yang sebelumnya kita tahu dijabat oleh Sri Mulyani kemudian digantikan oleh Purbaya Yudisadewa begitu ya. Kemarin market atau bursa saham ini kita lihat langsung merah, terkoreksi turun drastis 1,28% hanya dalam waktu singkat jelang penutupan, tepatnya setelah pengumuman Sri Mulyani ini diganti. Nah, reaksi apa yang bisa dibaca atau dijelaskan, Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi investor sekarang, sebenarnya ngelihat reshuffle ini kan sebenarnya adalah langkah positif ya, sebenarnya in overall langkah positif untuk sebenarnya melihat kinerja-kinerja dari menteri sebelumnya yang mungkin dirasa kurang tepat atau kurang cocok atau kurang perform dengan menteri yang baru. In overall sebenarnya tone atau momentum reshuffle itu positif. Nah, cuman sebenarnya yang jadi concern dari sisi investor itu adalah sosok Sri Mulyani yang tadi udah di juga 17 tahun involved dalam keuangan ekonomi Indonesia, dan kalau kita lihat dengan berbagai track recordnya, karena sebenarnya kalau kita lihat dari track recordnya Ibu Sri Mulyani ini, beberapa hal yang kita cermatin sih ya Mbak Disti ya. Pertama adalah kalau kita ngelihat kita itu dapat status investment grade itu ketika Ibu Sri Mulyani. Jadi kita di-upgrade ratingnya oleh berbagai lembaga. Means kalau kita di-upgrade berarti kan artinya funding cost-nya lebih murah. Bunga obligasi itu jadinya tuh lebih rendah gitu ya. Jadi itu market sebenarnya appreciate. Kenapa sebenarnya lembaga-lembaga tersebut appreciate dari sisi kita punya fiskal gitu ya, karena sebenarnya stability fiskalnya kelihatan gitu ya. Kalau kita lihat kayak contohnya ketika zaman-zamannya 2014-2024 gitu ya, era infrastruktur lagi boom, di posisi defisit fiskal itu tetap bisa di-maintain di bawah 3% ya. Ini kita di luar COVID ya. Defisit fiskal masih bisa di-maintain di level 3%. Kalau kita bahas dari sisi utang, mungkin orang ada beberapa ngelihat sebenarnya dari sisi utang itu relatifly lumayan besar. Cuman kalau kita comparing sebenarnya tingkat hutang terhadap PDB itu kita masih di level 40%. Dulu zaman-zaman sebelum COVID, kan waktu itu COVID itu kita bilang one off ya, kita butuh subsidi yang sangat signifikan gitu ya, di posisi revenue nggak terlalu bagus dari sisi perpajakan karena earnings turun. Nah, cuman di posisi itu sebenarnya kita masih bisa maintain tingkat hutang dari 30 sebelum COVID jadi 40%. Nah, jadi track record seperti itu yang sebenarnya market appreciate ya. Karena gini sih Mbak Disti ya, kalau kita ngelihat kayak contohnya positifnya buat Indonesia ya, dengan adanya status investment grade, dan kalau kita lihat bunga obligasi kita lebih rendah, artinya beban keuangan itu jadi lebih sedikit. Nah, itu sangat penting sebenarnya. Karena kalau beban hutangnya besar, beban keuangannya besar, ini akan berdampak buat ke fiskal kemudian hari. Takut jangan revenue ini dipakai sebenarnya buat bayar utang aja, atau bayar beban bunga aja sebenarnya. Nah, karena kalau kita contoh ya, dulu kita misalnya ngelihat secara historis, selisih bunga obligasinya Indonesia sama Amerika, itu range-nya bisa di sekitar 400 basis point. Cuma kalau kita posisi sekarang, kita bunga 6,5%, di Amerika itu 4%, berarti selisihnya cuma 250 basis point. Artinya sebenarnya kita positif dari sisi funding cost-nya. Nah, jadi itu yang dari sisi fiskal ya. Nah, jadi sebenarnya in overall dari sisi market ya, mereka kan coba cermati sebenarnya. Karena Pak Purbaya ini kan sebenarnya bukan orang baru di market. Kalau kita lihat itu Pak Purbaya ini lama di Dana Reksa dulu, jadi chief economist, jadi direktur utama, jadi harusnya knowledge terkait dengan market itu sudah ada dan positif gitu. Jadi harusnya Pak Purbaya tahu gitu ya, apa yang harus distimulasi atau diberikan ke pasar untuk dorong dari sisi perekonomian. Karena beberapa hal statement yang saya lihatnya positif dari Pak Purbaya adalah, pertama adalah at least nggak ada kenaikan pajak. Karena menurut kita nih PR-nya adalah bukan kenaikan pajak itu bukan jadi solusinya, karena fokusnya adalah gimana caranya kita meningkatkan inklusi keuangan ya, makin banyak gitu ya, dan makin dalam. Nah, kita kayak dorong cortex sistemnya makin lebar, inklusinya makin banyak, jadi
Itu yang harusnya sih market bisa appreciate. Yang kedua, Oke, Pak baik. Purbaya juga tidak merubah struktur saat ini ya, Mbak Disti. Jadi harusnya sih bisa melanjutkan, jadi bisa lebih positif. Oke, Mas Niko, kita akan lihat ini market sudah dibuka dan ternyata hijau. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Market siapa yang bikin hijau nih di sini nih ternyata, Mas Niko? Iya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya pagi ini beberapa big banks yang koreksi dalam kemarin ini pelan-pelan udah mengalami rebound ya. Cuman tetap sebenarnya market ini kalau kita lihat by concentration itu kan eh, 40% dari komposisi market saat ini itu didorong oleh saham-saham yang kategorinya adalah konglomerasi big cap dengan floating yang kecil. Jadi artinya adalah porsi masyarakatnya itu terbatas. Jadi sebenarnya lebih gampang untuk dinaikin dituruninnya gitu. Kayak contohnya ada brand, ada DSSA misalnya, Hmm, ada Chandra Asri gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang lebih ngedrive dari sisi marketnya ya. Nah, Oke, cuman kalau kita ngelihat dari sisi market in overall, ini yang ngedrive hari ini tuh banyak di sektor emas ya, Mbak ya. Karena oh, emas ini message-nya dua sih. Kalau emas itu naik, berarti investor melihat bahwa dari sisi domestik, volatility masih akan tinggi ke depannya. Terlepas dari harga emas juga hari ini kan naik ya sampai ke 3.600 ya. oke, Cuma oke. mereka ngelihat volatility itu masih akan tinggi. Oke, Mas Niko, kalau kita lihat, ini kan kita lihat pasar sudah menghijau begitu. Bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan market menerima nama baru setelah nama Sri Mulyani yang kita tahu punya track record yang cukup moncer begitu ya untuk bisa dalam tanda kutip hands on keuangan Indonesia. Iya, untuk market menerima nama Pak Purbaya sih sebenarnya ini lebih nunggu dari sisi eksekusi dan juga kinerja ya, Mbak Adisti ya. Karena kita akan coba lihat dari berapa hari ke depan gitu, ya, berapa bulan ke depan arah ekonominya akan seperti apa, itu yang market sebenarnya lebih appreciate ya. Karena yang market takut saat ini adalah Bu Sri Mulyani itu sosok yang sangat disiplin terhadap fiskal. Oke, Dia benar-benar jaga defisit itu ke maintain gitu ya. Nah, dari sisi kan kondisinya sekarang kan nggak terlalu bagus ya, PR-nya banyak gitu ya. Revenue kita lumayan berat. Laba dari sisi ekonomi nggak terlalu bagus, jadi laba nggak kemana-mana, jadi pajak kurang bagus ya. Terus yang kedua, dana itu juga ada di save dari yang dividen sebelumnya dari bank itu masuk ke negara gitu ya, masuk ke Kementerian Keuangan. Ini sekarang udah dialokasikan buat dana antara. Nah, jadi kan sebenarnya sumber-sumber revenue-nya makin dikit. Nah, kalau kita ngeliat dari sisi spending, itu sebenarnya trennya meningkat gitu ya. Pendidikan angkanya meningkat, kesehatan meningkat, makan bergizi gratis jadi fokus. Nah, kalau seandainya dari sisi disiplin revenue-nya kita nggak bisa kejar gitu ya. Jadi kalau kita lihat inclusion-nya nggak dapat, oke. deepening-nya nggak dapat, defisitnya makin lebar. Nah, jadi orang akan coba lihat nih, apakah nanti kinerja fiskal, month to Aha, month, defisitnya apakah tax-nya makin bagus atau enggak, aha. defisit kalau kita bisa at least di maintain di bawah 3%, itu Pak, harusnya bisa positif sih buat ISG-nya. dengan pasar yang kita lihat ini dibuka hijau, seberapa optimis pasar untuk 3 bulan ke depan? Apa yang perlu Menteri Keuangan saat ini lakukan atau yakinkan kepada investor? Kalau kita lihat kan Sri Mulyani ini tadi lagi-lagi kita bilang punya reputasi kuat, punya global network yang mumpuni. Apa yang bisa membuat keyakinan atau perlu diyakinkan nih Menteri Keuangan yang baru ini? Iya, jadi menariknya gini sih Mbak Disti ya, kalau kita ngeliat ini, market ini positif ya, market ini positif kan dua sisi kita ngeliatnya. Apakah ini retail atau kalau kita domestik, apakah foreign ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi foreign flow, dalam beberapa terakhir pun, dan juga hari kemarin pun, itu outflow-nya signifikan ya. Itu sampai sekitar 500 miliar. Nah, Hmm, jadi kedepannya ini sebenarnya kalau misalnya foreign-nya itu belum appreciate, itu agak susah market untuk naik lumayan signifikan. Karena kalau kita lihat secara komposisi, itu kan market ini kan sebenarnya dominannya sekarang tuh porsinya adalah domestik, itu sampai 52%. hmm. Foreign porsinya pelan-pelan itu makin turun. Nah, kalau seandainya foreign ini belum terlalu appreciate, berarti artinya nggak ada inflow. Kalau inflow nggak masuk ke pasar, berarti nggak ada liquidity, ISG-nya nggak akan naik gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita attract dari sisi foreign inflow dari yang sebelumnya outflow jadi inflow. Nah, jadi sebenarnya yang satu harus di-maintain dari sisi foreign itu suka stability dari sisi nilai tukar. Jadi kalau kita lihat nilai tukar atau rupiahnya at least bisa di-maintain, nggak harus menguat,
Oke. Cuman kita bisa di-maintain di 16.300, 16.500, harusnya market appreciate. Mhm. Apa faktor yang mempengaruhi nilai tukar? Itu adalah gimana caranya memaintain dari sisi flow obligasi khususnya. Mhm. Yang dilakukan Bu Sri Mulyani adalah setelah kemarin zaman COVID, investor kan itu keluar dari pasar. Mereka khawatir negara emerging market ada resiko gagal bayar, default risk tinggi. Mhm. Porsi waktu itu asing 40% ke obligasi kita. Oke. Sekarang porsi asing itu tinggal 15%. Oke. Kita ngelihatnya sebenarnya positifnya adalah dominannya dari lokal gitu ya. Kalau kita lihat yang dari bank, dari yang non bank itu porsinya makin meningkat. Bu Sri Mulyani dorong dari sisi investor retail buat beli obligasi kita, dari sisi bank pun juga beli obligasi kita. Nah, jadi stability nilai tukarnya dapat. Oke. Nah, Kalau cuman di kenapa? Nah, oke, kalau saya kerucutkan lagi, 3 poin PR yang harus segera diselesaikan untuk bisa kemudian bisa mencerahkan lagi-lagi saya bisa mengatakan mencerahkan Indonesia 2 atau 3 bulan ke depan yang harus dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan Purbaya untuk bisa mencerahkan Indonesia di 2 atau 3 bulan ke depan, termasuk juga menghijaukan pasar. 3 poin utama menurut Anda, Mas Niko. Iya, pertama untuk pasar appreciate itu adalah dari sisi disiplin fiskal. Disiplin fiskal? Disiplin fiskal, revenue tetap ke-maintain, itu menurut kita jadi key point yang utama. Kedua adalah dari sisi stability nilai tukar. Ini menurut kita penting gitu ya, karena dampaknya tadi banyak turunannya gitu ya, dari sisi utang yang meningkat itu jadi kekhawatiran, ekspor nggak terlalu bagus itu juga jadi kekhawatiran. Sama ketiga sebenarnya data ekonomi ya, apakah dari Pak Purbaya itu alokasi anggaran belanja ini bisa disalurkan sektor-sektor yang sebenarnya tepat produktif dan bikin multiplier effect-nya bagus ke ekonomi ya. Karena kan targetnya clear ya, Pak Purbaya bilang at least 6% di tahun 2026. Berarti ini adalah sektor-sektor yang bikin atau dorong perekonomian kayak contohnya UMKM. Jadi itu akan coba kita lihat sih datanya pelan-pelan. Kalau seandainya datanya positif, multiplier ekonomi, stimulus fiskalnya jalan, itu market akan appreciate sih Mbak Disti. Oke, kita akan lihat langkah dari Menteri Keuangan Purbaya untuk bisa mencerahkan Indonesia paling tidak 2 hingga 3 bulan ke depan akan seperti apa. Terima kasih Mas Niko Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Mas Niko. Terima kasih Mbak Disti.